secara overall bursa transfer musim ini tuh sebenarnya tidak terlalu menarik. Kalau misalnya kita tanya transfernya siapa sih yang paling jago, yang paling dapat untung paling banyak, tim atau pemain atau ya agen. Tapi yang menariknya si Jorge Mendes nih, Pan. Karena banyak pemain-pemainnya yang dia pindahkan. Ini nih definisi gali lubang tutup lubang yang benar. Itu bukan Jorge Mendes. Iya dong. Iya. Gue oke nih, lo punya pemain, gue ambil, berlubang dong, Iya. gue tutup lagi, diuntung tapi, dan tidak salah itu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Herlanda dan juga Evan Simon. Evan. Ini kita udah masuk episode berapa? 32 Van ya? 32. Kita udah Lama ya. cukup lama ya, kita udah sampai. Tidak berasa. Udah sampai episode 30-an. 32 bagi 4 berapa? 8 bulan. 8 bulan. Oh iya 8. Iya 8 bulan benar. Iya udah. Ya buat apa gue nanya 2 gitu. udah mau setahun ya. Gila. Ya udah. Sehat Pan ya? Sehat. Kita akhirnya bisa bertemu. Meskipun tapi kita tetap jaga jarak ya. Ya tetap jaga jarak. Karena gue juga gak mau deket-deket lo Gi. Jangan lu nanti kangen. Jauh-jauh tadi gue tuh kangen. Gak mau deket-deket kan karena kita lagi kondisinya begini. Iya sih. Tapi yang penting kita tetap ya dimanapun lah. Tetap jaga jarak. Agar ya kita terhindar dari penyebaran virus corona ya. Dan tidak bosan-bosanan gue selalu mendoakan teman-teman yang di rumah juga. Ya semoga semuanya sehat dalam keadaan baik-baik saja gitu. Betul sekali ya. Kita bahas apa Pan? Kayaknya kita update dulu deh. Ya gue udah gak sabar sebenarnya pengen bahas update nih. Update dulu. Walaupun sebenarnya ini tayangnya agak sedikit telat ya. Tapi menurut gue tetap pekan kemarin itu pekan yang sangat memorable buat gue. Mungkin bukan buat lo aja sih. Banyak teman-teman di luar mungkin akan jadi momen-momen pekan yang gak akan dilupakan. Gitu, salah satu. Mungkin bagi beberapa orang cuman 1 atau 2 hal yang membuat itu menjadi tidak terlupakan gitu. Tapi kalau buat gue sebenarnya tuh banyak banget gitu, dan kenapa kejadiannya tuh di weekend kemarin gue masih agak percaya ya, kayak aneh banget gitu. Dan ya kalau cocok logi kayak minggu depan kan, minggu ini udah mulai jeda internasional. Jadi ya udahlah gue habisin dulu nih. Lu pernah nonton Kingsman gak? Pernah. Ingat gak? Ada dialognya yang dia mengatakan bahwa kemenangan Inggris atas Jerman 5-1 itu untuk pengalihan isu. Nah gue yakin kemarin juga ini hasil-hasil ini buat pengalihan isu, tau gak lu? Gue gak tahu isu apaan, pokoknya dialihin aja udah. Karena semua liga kok ada kejutannya. Dan bukan kejutan doang ya, ada kontroversinya juga gitu. Tentu kalau kita ngomongin yang paling mungkin bikin shock sih ya Premier League ya. Iyalah. MU, Tottenham dan Villa, Liverpool gitu. Tapi kalau misalnya lo bilang tadi ada pengalihan isu, tapi menurut gue malah MU dengan hasil yang kemarin dia kalah nih. Ya kita kasih tahu dulu skornya nih, kalah 1-6. Masa belum tahu. Itu malah bisa apa ya? Ada satu hal yang bisa menutupi isu itu, kekalahannya. Ya udah gue kalah nih, jadi ya udah gue pengalihan isunya pakai pemain baru lah, nutupin kekalahan. Iya. Tapi itu ntar dulu, soal pemain baru ntar dulu. Yang gue pengen bahas adalah soal hasil hampir di semua liganya tuh ada Ki. Jadi tadi udah Premier League gitu ya, MU dan Liverpool terbantai dua-duanya, yang secara tidak benar-benar you never walk alone lah, itu Liverpool lah. Kayak MU, solidaritas tingkat tinggi gitu. Sama-sama merah gitu. Betul. Sama-sama tim merah ya udahlah. Tapi kayak gak tau ya, gue lihat di sosmed kayak ketika MU kalah, pendukung Liverpool tuh pada ketawa semua. Iya lah, jelas dong. Itu. Ya gue juga kalau misalnya gue pendukung Liverpool wah habis itu MU. Ya maksudnya udah maki-maki lah di Twitter lah, di sosmed. Yang gue bingung sebenarnya kenapa pendukung Liverpool tuh lebay gitu. Oke, lu kalau 7-2 emang skornya skor yang ganjil dalam sepak bola. Tapi kan tidak berarti maksud gue lu nggak perlu menyamakan posisi lu kayak lu tuh sesial MU gitu. Iya betul.
Karena kita yang menurut gue harus dibahas adalah MU kalah di situasi yang klubnya pun lagi buruk. Gitu. Lagi kacau lah. Itu kalau misalnya dia nggak menang hoki lawan Brighton, poinnya cuma 1 dari 3 pertandingan. Iya. Adanya cuma di 1 strip di atas zona degradasi. Iya, bahkan sekarang aja poinnya itu cuma beda 3 poin sampai zona degradasi. Udah gitu, sedangkan kalau Liverpool itu banyak pemain intinya nggak main. Iya. Kita tahu seberapa blundernya Adrian tuh fatal lah kemarin, banyak. MU kan enggak. MU malah kegoblokannya emang itu yang blunder nih, bukan back cadangan loh. Back termahal dunia nih yang blunder nih. Malah pemain-pemain intinya gitu. Martial oke, lu mau ngomong Lamela harusnya kartu merah. Bagaimanapun lu sebagai pemain bola, kalau memang tanda kutip cerdas, lu gak boleh terpancing. Justru mestinya ketika lu disikut lu jatuh. Iya. Hal-hal kayak gitulah yang menurut gue sebenarnya terbantainya MU ini lebih najis dibanding terbantainya Liverpool. Dulu gitu kita tahu Liverpool kebantai sekarang, match berikutnya masih bisa bangkit, bahkan mungkin dia yang balik ngebantai orang. MU kan diragukan. Iya. Gitu loh. Betul. Terus tapi wajar lah ya. Apa? Wajar maksudnya ya. MU kalah wajar. Wajar. Emang tim goblok ya. MU kalah kemarin tuh wajar karena yang kita tahu ya meskipun Spurs yang kita tahu ya Mourinho dengan status kayak orang bilang banyak yang bilang kan Mourinho cuma jago bertahan doang gitu kan. Tapi ketika lawan MU kelihatan banget gitu. Kayak Mourinho berani nerapin strategi menyerangnya gitu kan. Walaupun dengan ada yang bilang MU cuma main 10 orang. Tapi ya kita lihat, gue sih melihatnya ketika pertandingan itu kayak Mourinho tuh bener-bener ya udah bener tipe pelatih yang melihat kelemahan dari tim lawan gitu. Gue ketika MU dilatih Mourinho, itu gue setiap ngelawan tim gede hampir selalu optimis kita bisa menang. MU bisa menang gitu. Kenapa? Ya karena faktor Mourinho-nya ini. Main gamesnya bagus, cara motivasi pemainnya bagus, dan secara taktikal tuh dia memang hampir kayak selalu tepat gitu ketika ngelawan tim gede. Cuma tergantung bagaimana eksekusi si pemain-pemainnya di lapangan. Yang gue pengen ngomong sebelum lupa tuh, sebenarnya itu pertandingan MU sama Tottenham, itu gue sempat tidur. Jadi sebelum game gue tidur, bangun tuh bener-bener pas kick off. Masih setengah sadar kan. Anjir 30 detik penalti. Oh udah ini MU menang banyak nih. Wah konyol, lucu gitu lah. Nah terus tiba-tiba kayak selang berapa menit kebobolan. Berapa menit lagi 2-1. Berapa menit lagi kartu merah, surrealis banget pertandingannya. Iya. Udah absurd banget lah itu. Ya udah gitu MU kalah, udah dong. Gue nggak mau nonton Liverpool kan. Cuman gue nggak bisa tidur karena sebelumnya udah tidur. Gue lihat skornya kok Aston Villa 2-0 gitu. Langsung aja gue nonton, wah makin aneh lama-lama. Iya. Aduh. Tapi ya meskipun gitu, kalau misalnya lu alasan tadi Liverpool kayak gitu, tapi menurut gue ya sangat disayangkan aja gitu kalahnya. Kalahnya tuh gede gitu loh Van. Iya kan. 7-2-nya dan gitu. Dari Aston Villa. Dan gue sih cukup kemarin melihat Aston Villa ya, emang Aston Villa menurut gue emang lagi itu sedikit ada. Itu tuh kemarin tuh menurut gue ini kayak Aston Villanya memang bagus. Liverpool butut banget. Ya lu makin-makinan dong. Kurang lebih kayak gitulah. Iya tapi gue sih patut apresiasi juga buat Aston Villa ya di awal musim ini emang ada perubahan cara mereka bermain dari yang musim kemarin hampir terdegradasi, tapi awal-awal musim ini bisa tune in kayak gini gitu. Apalagi belum 3 pertandingan belum kalah sama sekali gitu, kebobolan cuma 2, cetak gol kalau nggak 11 atau 12 gol gitu. Bahkan mereka salah satu tim dengan gol terbanyak gitu kan di awal musim ini. Oke lah. Yang menarik pas gue lagi mantau MU gitu, gue ngeliat skor yang lain dong. Bayern menang 4-3. Kalau skor begitu tuh gue pasti selalu buka, selalu ngecek. Kalau misalnya 2-0, 3-0 gue biasa aja sebenarnya. Banyak gol gitu kan. Buka. Anjir, Lewandowski quadrick, golnya penalti menit akhir. Itu kan dramatis banget ya. Gue udah cukup terkejut tuh, Bayern tuh udah tuh. MU terkejut, Bayern terkejut udah.
Liverpool juga terkejut kan di 2-0 nih. Scroll timeline. Terus gue lihat Dimitri Payet nyetak gol. Marseille lawan Lyon. Oh ya, Marcel Young, betul. Ya. Nah, nge-scroll nggak berapa lama, tiba-tiba ada gambar Marseille Payet kartu merah. Lah, gue langsung mikir, nih Twitter gue error apa gimana? Coba. Cuman 3 menit abis nyetak gol. Terus kartu merah, ini apa salah posting itu si adminnya apa gimana? Gak taunya beneran. Jadi salah satu kejutan nih. Kejutan lah. Lu baru nyetak gol 3 menit kartu merah kan agak konyol juga ya, lucu gitu. Iya betul. Kayaknya dulu tuh pernah ada juga kayaknya main kartu merah. Siapa ya, gue lupa. Habis ngegolin. Oh itu mah kalau nggak salah abis selebrasi. Jadi dua kartu kuning dia. Oh, paling buka baju. Buka baju gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya kayak gini sih emang. Ya, sebenarnya mungkin biasa aja sebenarnya ya. Iya, walaupun lu abis nyetak gol 3 menit kartu merah itu sangat jarang. Tapi ya itu yang gue bilang, situasinya tuh ketika itu selama berapa jam sebelumnya momen-momen yang ajaib tuh muncul gitu loh. Iya. Jadi kayak ini terus tiba-tiba muncul lagi nih si Payet, anjir apaan sih? Gak jelas banget. Udah gitu gak berapa lama kemudian muncul pengumuman Juventus Napoli gagal bertanding. Iya. Di-postpone. Iya. Kan ya emang kan pertandingan itu dijadwalin hari Minggu malam ya waktu setempat kalau nggak salah. Terus kalau nggak ya waktu Indonesia Senin dini hari lah. Jadi ceritanya kan si 2 pemain Napoli itu positif corona COVID-19 gitu kan. Terus ternyata sebelum pertandingan tuh si Napoli udah mengajukan untuk laga ditunda kalau perubahan jadwal. Tapi ternyata pihak Serie A tidak memberikan izin lah, tidak mengiyakan bahwa pertandingan tunda. Nah, ya otomatis kan Napoli harus datang sebenarnya gitu kan kalau dari pihak operator tidak menyetujui. Tapi ternyata sampai 1 jam sebelum kick off si Napolinya nggak datang gitu Pak ceritanya. Iya ya gue tahu, cuma maksud gue ketika itu tuh kenapa bisa numpuk banget. Dan bahkan kalau misalnya gue mau ngeliat dari hari sebelumnya, ya hari sebelumnya juga udah buat gue udah sangat menghibur gitu. Everton menang. Masih menjaga rekor 100%. Terus Leeds nahan City 1-1 setelah kebobolan lebih dulu itu juga menurut gue hasil yang sangat menarik gitu. Cuman yang sedikit mengejutkan kan Giovanni Reina main bagus di Dortmund gitu loh. Oh iya. Jadi banyak hal-hal yang memang menarik dan tiba-tiba tuh di satu apa istilahnya? Penutupnya lah. Pekan pertandingan yang sama gitu loh. Oh iya. Betul. Gokil sih, jadi emang bener-bener pekan yang gak akan bisa dilupakan sih. Iya, udah gitu kalau lihat lagi setelah pertandingan semua habis, pemuncak-puncak klasemennya pada aneh. Bukan aneh sih, tapi ya, gak biasa kita lihat gitu. Bukan hal yang mainstream lah gitu kan, yang biasa kita lihat kayak ya udah Liga Inggris pemuncak klasemennya Liverpool atau City gitu kan. Terus kalau enggak Serie A ya Juventus gitu kan. Ya. Ini ya kita kasih tahu aja Pan ya, kayak di Premier League tuh peringkat pertama sementara ini ada Everton 12 poin karena dia menang 4 pertandingan. Nah, sebenarnya di peringkat 2 ada Aston Villa yang juga rekornya masih 100%. Ya, tapi karena dia telat mainnya. Iya, mainnya cuma 3 pertandingan jadi peringkat 2 gitu kan. Betul. Terus di Bundesliga ternyata peringkat pertama ini ada Leipzig, Augsburg sama Frankfurt. Semuanya 7 poin. 7 poin lagi. Ini Augsburg Frankfurt itu kalau saya di musim lalu cuma papan tengah di kalau Frankfurt bahkan hampir di bawah-bawah gitu kan. Ya memang ini baru awal musim ya. Cuman kan ngelihat mereka di atas Bayern sama Dortmund tuh gimana gitu rasanya. Iya. Terus di Serie A itu ada Atalanta dan AC Milan. Iya. AC Milan ada di puncak loh. AC Milan kapan lagi nih? Orang gue pokoknya tuh setiap pekan tuh gue selalu ngeliat meme. Apa tuh? Bokap ada orang tua pakai baju Milan tuh sama anaknya. Terus anaknya bilang, apa sih rasanya kalah? Nggak tahu. Gue pendukung Milan. Jadi belum kalah gitu. Iya, habis siapa kan muncul terus. Tapi Atalanta ya cukup mengejutkan. Itu magis juga. Ya magis juga karena di awal musim ini kalau nggak salah mereka menangnya tuh selalu mencetak lebih dari 3 gol. Betul. Jadi produktivitasnya di musim lalu yang menarik banyak perhatian gitu kan, di musim ini ternyata belum habis Atalanta gitu.
Mungkin bisa jadi salah satu pesaing juga nih Atlanta. Ya Mungkin bisa mengganggu lagi bukan ya. nggak mungkin dia juara Serie A musim ini gitu. Bisa jadi. Karena melihat ya mungkin Juventus masih tetap diunggulkan gitu kan. Mungkin ini musim yang bakal aneh di semuanya. Kita nggak tahu. Bisa jadi sih. Iya kan? Tinggal menurut gua tim-tim yang sekarang lagi yang tiba-tiba naik ke atas ya tinggal jaga konsistensinya aja sih. Kalau mereka bisa konsisten ya bukan tidak mungkin bakal merusak superior tim-tim nama-nama besar yang biasa ada di peringkat atas gitu sih Van. Dan kejutan-kejutan hasil pertandingan dari pekan lalu itu ditutupnya dengan transfer. Betul. Jendela transfer resmi ditutup pada hari Selasa waktu Indonesia ya. Selasa dini hari. Jadi 5 Oktober itu udah ditutup ya bursa transfer. Banyak. Ada kejutan gak sih menurut Lovan? Sebelum kita bahas yang bakal kita bahas nih. Kalau gue ngomong Sancho gak jadi KM itu kejutan apa enggak? Enggak sih. Enggak ya. Emang kayaknya emang udah nasibnya lah itu. Kalau di deadline day-nya sih gue nggak melihat, kecuali mungkin yang paling mengejutkan menurut gue Chiesa, Federico Chiesa ke Juve sama Thomas Partey. Iya. Itu doang yang paling mengejutkan. Tapi nggak, menurut gue juga bukan yang sensasional sih. Iya. Tapi kan si Partey sebenarnya kan udah digosipkan beberapa waktu lalu kan. Udah lama gitu kan. Udah musim, cuman akhirnya kejadian juga, kesampaian juga gitu. Si Arsenal. Cuman kan kalau kita ngebahas Arsenal tuh kan yang jadi mirisnya kan maskotnya itu dipecat gitu kan. Oh iya, dilepas. Itu tidak diperpanjang kontraknya. Iya, malah jadi meme gitu di tim-tim lain gitu kan, kayak di deadline day ya. Terus tim-tim kayak gue transfer kayak Sevilla kan dia nge-tweet tuh. Dia datangin si Gunners-nya itu kan. Gunners apa? Padahal di antara semua pemain Arsenal paling konsisten tuh ya Gunnersaurus. Gak ada yang lebih konsisten dari Gunnersaurus. Membawa kebahagiaan buat supporter-supporter yang kecilnya gitu. Ramah segala macem. Itu kan ya sedikit aja kita bahas munculnya berita itu kan jadi kayak wah anjir Ozil yang gajinya mahal gitu kan. Kenapa maksudnya Arsenal gitu ngedatengin banyak pemain tapi sosok ikonik di tim mereka malah dilupain. Udah gitu lucunya memang pengumuman itu muncul gak lama setelah deadline deh gitu. Iya. Jadi kayak pas banget gitu momennya. Tapi kan si Ozil kan dia kan nge-tweet kan bahwa ya dia bersedia untuk bayar gaji si maskotnya itu. Tapi yang lucu dia ngomong juga di tweetnya itu ya. Selama saya pemain Arsenal. Itu tuh menarik sih menurut gue. Kalau tiba-tiba cabut kan mungkin musim dingin cabut. Tapi menurut gue itu bahasan nanti lagi. Kita bahas dulu yang transfer musim panas ini. Ya khususnya di Premier League yang ya pasti yang paling menarik perhatian sih transfer Chelsea ya. Menurut gue nggak menarik sih. Begini loh, maksudnya ketika mereka lepas dari bandnya itu, Chelsea jor-joran. Bisa bilang kan tanda kutip boros lah. Lu setuju nggak? Kalau dari data gimana Pan? Salah satu yang terboros nggak sih Chelsea? Gue menonton Chelsea itu, maksud gue sampai gara-gara dia datengin pemain itu, gue sampai mau nonton Chelsea sebenarnya. Cuman kemarin dari pertandingan terakhir gue lupa lagi lawan siapa. Palace. Ya. Meskipun menang ya kemarin. Sebenarnya menurut gue dia menangnya nyaman. Ya. Tapi gue punya ekspektasi yang Chelsea yang lebih wah. Dan itu belum terlihat. Mungkin butuh waktu. Iya. Karena kan beberapa pemain kan masih belum ada main juga kan, kayak si Pulisic ya musim lalu udah datangin belum main karena masih cedera. Terus Hakim Ziyech juga masih cedera. Mungkin tinggal menunggu Kloppnya aja sih gitu kan. Jadi kalau misalnya diurutin ternyata Chelsea itu kan paling boros ya. Paling banyak lah ngeluarin duit ya, ngeluarin duit. Itu sekitar 226,1 juta pound. Terus di bawahnya itu ada Man City. Ya, tidak kaget ya. Dia berdua di atas tuh tidak kaget. Tidak kaget karena ya kita tahu mereka punya keuangan yang fantastis lah gitu kan. Di situ ada Man City di peringkat 2 itu ngeluarin uang sekitar 146 juta pound. Yang mahal kan si backnya itu ya, siapa? Yang dari Benfica itu. Ruben Dias itu kan. Beli back lagi gitu. Gak beres-beres. Gimana nih Man? Menurut lu kenapa sih ya selama Pep Guardiola di City nih datengin back mulu nih. Lu tahu kan kayak Laporte. Tapi mungkin ya sebenarnya paling mudah ya, jawaban paling mudah ya karena memang sektor yang paling belum memuaskan buat Pep pertahanan. Maksud gue Ederson udah paten lah. Kecuali lu punya tiba-tiba ada satu kiper muda lagi yang benar-benar jago banget yang terus bisa dibeli, oke.
lini tengah menurut gue relatif Aman sih itu. Aman. udah Enak lah rotasinya. Udah stack lah gitu, Ya, udah rotasinya juga. banyak pelapisnya banyak. Lini depan udah nggak mungkin kita bahas dong. Ya satu-satunya yang masih mengkhawatirkan back tengah. Karena kan beberapa kali si Laporte juga cedera, terus si Johnston juga cedera. Dan kan banyak orang yang bilang ketika Laporte cedera musim lalu itu jadi salah satu faktor utama City kehilangan gelar. Iya. Dan dia harus memaksa seorang Fernandinho yang seorang gelandang bertahan jadi back gitu. Dan memang sebenarnya kita nggak bisa ini ya. Orang tuh selalu balik lagi, memang sepak bola ujung-ujungnya gol. Iya. Gitu, nyari gol. Jadi selalu striker atau gelandang kreatif yang benar-benar tampil. Tapi kan lu pasti tahu kalau tim yang juara pasti selalu punya back yang jago. Iya. Selalu. Minimal 2 atau 1 lah gitu kan yang leadernya di belakang. Ya sekarang coba aja lihat si Liverpool gitu. Punya Van Dijk. Van Dijk, Gomeznya pun yang menurut gue biasa aja tapi tetap ikut bisa tune in gitu. Bisa nge-flop. Terus kalau di Real Madrid kan ya kita tahu ada Sergio Ramos lah gitu kan. Di Barcelona dulu ada masih zamannya Puyol, Pique gitu kan. Sekarang ya kita tahu kayak gimana gitu kan. Lini pertahanan Barcelona gak ada back-back kuat. Mereka kehilangan gelar juga gitu kan. Terus lanjut tadi di bawah City ternyata ada Aston Villa kan. Ini yang mengejutkan. Mengejutkan ini. Ternyata mereka punya duit banyak. Iya. Tapi kan emang Aston Villa kan di musim lalu emang jor-joran juga. Joran, tapi maksud gue dia bisa sampai di peringkat 3 itu sebenarnya agak extraordinary mungkin ya. Iya. Situasinya juga gitu loh. Kalau misalnya situasinya normal dan dia ada peringkat 3, itu pasti extraordinary. Orang pasti langsung anjir kok bisa gitu loh. Dia ngalahin United, ngalahin Arsenal gitu. Itu pasti orang banyak kaget. Walaupun memang duitnya banyak. Dan yang gue lihat cukup jenius sih transfer yang di awal musim ini. Karena dia datengin Emiliano Martinez yang tampil akhir musim kemarin tampil baik di Arsenal. Ternyata emang bawa jing yang bagus juga buat lini pertahanan mereka gitu kan. Terus di akhir-akhir mereka minjam Ross Barkley dari Chelsea. Ternyata tune in juga gitu. Tapi keberhasilan dia paling besar menurut gua itu mempertahankan Grealish, memperpanjang kontrak Grealish. Betul. Setuju gua. Itu yang menurut gua lebih penting. Oke, itu tadi 3 tim ya daftar teratas. Jadi MU di peringkat berapa nih? Aduh, kayak kalau di total tuh ya. Karena kan ya kita tahu belanjanya cuman si Van de Beek kan cuma 30-an, Alex Telles 15 gitu kan. Cavani gratis, cuma bayar uang agen. Terus si Ahmad Traore cuman berapa 20-an kalau 20 itu tapi lumayan mahal sih untuk pemain mahal. Pemain muda Atlanta. Terus satu lagi si Penaroli, pemain Penaroli itu kan Pelastri. Siapa gitu. Pelastri. Itu kan gak ngeluarin uang banyak juga. Terus kalau misalnya tadi kita tim yang paling boros, kalau paling untung kira-kira menurut siapa, Pan? Paling untung siapa ya? City jual Sané sih mahal. City jual Sané ya? Siapa lagi yang jual pemain mahal ya? Si Wolf ngejual Jota ya 76 juta pound. 45 juta pound. 45 juta. Untung ya paling banyak dapat nih ya, kalau dari catatan gue nih ada Wolf. Wolf tuh udah dapat duit paling banyak dari penjualan si Jota 45 juta pound. Helder Postega 16 juta pound. Helder Costa. Woi, ingat umur weh. Postega mah penjualan nih. Gue ingetnya Portugal. Ya, ada Helder Costa 16 juta pound, terus ada Doherty 15 juta pound yang dijual ke Spurs. Ya, Tottenham. Terus kalau pemain Pan? Ya udah pasti Havertz sih. Iya sih Havertz. Itu mudah lah. Mudah. Kedua si Ruben Dias 60-an. Ketiga ternyata ada nama Ben Chilwell yang di pekan 3 Premier League langsung turun starter, Premier League langsung ngasih assist dan 1 gol. Betul. Gila itu. Sebenarnya menarik ya. Sebenarnya harganya Chilwell ini ketika dibeli 50 juta, orang-orang bilang ini harga murah loh. Iya, tapi ternyata di berat apa ini dia masih salah satu paling tertinggi gitu. Iya. Oke sih. Kalau Bundesliga gimana Pan menurut lo transfer? Karena hal yang menarik dari Bundesliga kan di musim ini menurut gue ya, banyak tim Premier League khususnya meminjamkan pemain-pemainnya ke Bundesliga. Ibaratnya kayak disekolahin lah gitu kan. Karena kita tahu Bundesliga kan kita pernah bahas ya episode sendiri ya. Sebenarnya menurut gue transfer Bundesliga itu sudah selesai. Jadi sebelum
kayak berapa pekan sebelum bursa transfer itu pun memang mereka sudah mendatangkan pemain-pemain yang kayak mereka udah incar gitu. ya mereka. Sané kan udah aman. Terus siapa Dortmund juga kalau nggak salah udah ngumumin rekrutan mereka tuh udah lama. Awal-awal Menier kan gitu segala macam udah dari lama gitu. Paling yang agak bahkan siapa yang dibeli Leipzig buat gantiin Sorloth. Ya itu juga nggak terlalu baru kan. Jadi menurut gue tidak ada berita besar lah. Kecuali kan kemarin Bayern Munchen baru ngedatengin 4 pemain baru tuh. Akhir-akhir pas mau deadline tuh ada. Oh ya minjam. Ada itu mungkin mengejutkan sih. Choupo-Moting. Itu lumayan mengejutkan. Hoki banget Choupo-Moting nih. Dari Stoke City yang yang degradasi gitu, langsung ditarik PSG bro. Abis PSG ke Munchen, tim terbaik Eropa di 2020 ini. Dan mereka juga berhasil minjem Douglas Costa. Ya, Douglas Costa balik lagi dari Juventus, terus ada juga si Bau Nassar, sama satu lagi pemain Espanyol, gue lupa namanya siapa. Jadi ya menurut gue meskipun di awal musim ini mereka sempat kalah 1 kali lawan Bayern, mungkin hadirnya 4 pemain ini bisa jadi. Menurut gue ini hanya untuk pelapis sih, kecuali Douglas Costa aja sih yang bisa. Menurut gue 4-4-nya bakal jadi pelapis doang. Siapa tahu Choupo-Moting ganti Lewandowski lu. Yang meremehkan loh. Cuman yang tadi gue bilang bahwa ya Bundesliga bakal rame tadi pemain-pemain muda. Yang muda betul. Yang sempat kita bahas juga bahwa ya Bundesliga emang musim ini bakal jadi ajang para pemain muda untuk menunjukkan kualitasnya. Termasuk para pemain muda Premier League yang baru cabut nih kayak Sessegnon gitu pindah dari Fulham. Gini yang menarik. Seperti yang gue bilang tadi Bundesliga itu sebenarnya klub-klubnya rata-rata yang terutama yang besar ya. Memang sudah menyelesaikan transfernya sejak lama. Maksud gue contoh Haaland deh. Haaland kan dibeli sebenarnya dari Januari. Tapi dia tuh kita nangkep, bukan kita sih, gue nangkepnya dia tuh ya musim ini pemain baru. Iya. Karena dia kemarin baru setengah musim kan. Belum nunjukin kualitas. Gue mau lihat nih di satu musim setelah udah beradaptasi bagaimana. Itu loh. Jadi menurut gue walaupun Bundesliga tidak melakukan gebrakan yang benar-benar mengguncang bursa transfer gitu, tetap musim ini menjadi musim yang era baru gitu. Yeah. Bukan era baru tapi ada suasana baru lah yang sangat menarik untuk diikuti. Terus kalau kita geser ke La Liga sama Serie A, ya drama Messi paling rame sih. Nah iya, ini sebenarnya gue bilang secara overall bursa transfer musim ini tuh sebenarnya tidak terlalu menarik sebenarnya ya. Sebenarnya ya. In general tidak terlalu menarik. Nggak ada pembelian yang benar-benar wah. Kan kayak taruhlah terakhir mungkin siapa Hazard. Ya Hazard ke Madrid. Kan yang benar-benar semua orang ngomongin anjir terus satu tim ini benar-benar jadi kayak mengerikan sekali gitu. Maksud gue beda juga sama Chelsea ya. Kalau Chelsea kan beli banyak jadinya langsung ngeri gitu. Yeah. Bukan cuma satu pemain. Jadi mega transfer lah kasarnya. Nah gitu. Tapi di satu sisi gue juga gak bisa lupa. Itu Messi pas awal pertama kali dia ngumumin dia mau cabut. Hebohnya seapa coba lu? Mungkin sampai gak hanya di bumi aja. Gue cuman ngebayangin doang. Dia ke City. Rasanya gak mau nonton Premier League gue. Kalau kejadian. Iya. Betul juga. Tapi ya mungkin karena dia juga rumornya langsung surut ya. Tidak berlarut-larut gitu. Maksudnya si Messi-nya pun ketika dia ditahan oleh Barkanya sendiri, terus ditahan juga sama La Liganya, dia ya udahlah gue ngalah. Jadi terus kemudian kontroversi, polemik itu cepat berakhir dan terlupakan. Iya. Ternyata yang malah cabutnya Suarez gitu kan? Suarez. Itu Suarez, kirain gue tuh Suarez bakal cabutnya nggak hanya nggak main di Spanyol gitu kan? Kan yang ngegembor-gembornya waktu itu di Juve. Betul. Cuman kan karena ada permasalahan yang gue nggak tahu itu kayak nyontek, apa yang nyontek sih kayak nyogok sih kayaknya. Iya, bahasa Italia kalau nggak salah ya. Bahasa Italia itu ternyata malah pindah ke Atletico dan bakal berduet sama si Costa. Lu baca nggak yang si Costa bilang datangnya Suarez tuh gue bakal nendang, Suarez bakal ngigit. Oh iya. Langsung jadi ganas.
Tujuannya mungkin dibeli tuh itu. Iya, bisa jadi gitu. Biar tuh jangan macam-macam. Kan apalagi kan gelandang kreatif dia Felix kan kayak lenje-lenje gitu kan. Terus ada Suarez sama Costa buat ngelindungin. Jangan macam-macam ya kata ini depannya si Atletico. Nah menurut lu gimana Van kalau Atletico ini? Aduh, sejujurnya gue tidak terlalu ngikuti Atleti sih. Karena Cuman menurut gue dia terlalu inkonsisten. Tapi datangnya Suarez ini tentu menambah ketajaman rasanya gue gak perlu ngomong ya. Iya. Tapi yang lebih penting lagi adalah Suarez ini kan udah pengalaman di La Liga. Jadi tidak butuh banyak waktu untuk adaptasi. Ya, dan itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya si Atleti signifikan. Yeah. Ya maksudnya lebih signifikan dibanding taruhlah kasus kalau misalnya tadi si Suarez pindah ke Juve yang harus adaptasi segala macam. Dia adaptasinya nggak lama dan benar aja gitu kan di debutnya di La Liga waktu itu langsung 1 gol sama 1 assist kalau nggak salah si Diego Costa. Gokil sih. Nah dari Barca kita ke Madrid ternyata dia nggak beli siapa-siapa gitu kan. Lagi ngirit nih. Dia selalu baru renovasi stadion kan? Oh iya. Ya ngirit dong. Ya jadi Madrid tuh nggak datengin pemain baru. Ternyata ini untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Tapi kan, nah ini gue gak ini ya. Sebenarnya kemarin gue sempat mencoba mencari laporan keuangannya Madrid, belum ketemu. Kalau Barca udah ngasih tahu dia rugi. Yeah. Rugi banyak banget lah, gue lupa angkanya berapa. Yang pasti dia punya proyeksi misalnya dapat berapa ratus, 100 sekian, terus tapi malah minus. Nah si Madrid ini gue belum ketemu. Tapi di sisi lain gue melihat bahwa Madridnya memang sebenarnya sudah mempersiapkan skuadnya dari musim lalu. Ketika Zidane balik lagi kan. Dan kalau lo tahu kan sebenarnya si yang pemain-pemain Brazil muda-mudanya itu datangnya telat semua kan. Iya. Yeah. Maksudnya kayak nunggu 6 bulan apa nunggu setahun gitu rata-rata. Dan menurut gue itu memang udah taktiknya Zidane. Kayak pengen regenerasi bener. Dan mungkin di sisi lain keuangan mereka juga tidak sebaik dari musim-musim sebelumnya. Walaupun gue yakin dia sebenarnya punya nih. Iya pastilah. Tapi menurut gue Zidane memutuskan bahwa kita belum butuh datangin pemain baru, apalagi dengan ngeluarin duit yang iya relatif lebih harganya mungkin lebih mahal kan karena kondisinya lagi begini setiap klub nyari duit gitu. Oke, jadi kita ya masih patut dinanti sih bagaimana persaingan di La Liga ada Barcelona, Atleti sama Madrid ya. Tinggal tunggu aja. Terus kalau misalnya dari Serie A, Juventus ternyata paling boros nih ada Van. Di antara tim-tim siapa sih? Ini sih. Biasa dipinjam. Pjanic kan siapa? Oh iya Pjanic. Terus si ke Pjanic Arthur. Iya, Pjanic mah ke Barca gitu kan. Arthur gitu kan. Ternyata dia ngeluarin 110 juta euro. Terus ada juga disusul ada Inter 97 juta euro. Ini Inter bakal musim ini menurut gue bakal jadi ini loh Pan. Bener-bener wah ini musim keduanya Conte nih. Harusnya sih kalau belajar dari musim lalu harusnya mereka juara musim. Harus bisa juara. Apalagi kan ini ada reuni United nih. Reuni Man United. Oh iya. Mereka baru katanya bisa bikin tim futsal. Dengar bisa bikin tim futsal di Inter. Mereka baru datangin si Matteo Darmian dari Parma. Nah, ternyata terus di peringkat 3 tuh ada Parma dengan ngeluarin 76,4 juta euro. Jadi 3 tim teratas itu yang paling boros gitu. Gokil. Sebenarnya di luar boros-borosan ini transfer yang gue agak terkejut sih ini si siapa yang gelandang yang ke Milan? Oh, gue lupa namanya yang rambutnya kuning gitu kan. Bisa lupa lagi namanya. Dari H pokoknya tuh. Gue lupa namanya. Ya itu, gue agak terkejut sih dia ke Milan. Gue tahu dia pendukung Milan dari lama gitu, tapi gue terkejut dia mau ke Milan. Karena kita tahu walaupun Milan musim lalu mainnya bagus, punya proyek gitu dan keuangan menurut gue dia relatif sehat lah Milan. Yeah. Sudah sehat dibanding beberapa musim sebelumnya ya. Tapi tetap aja gue nggak melihat kaliber Milan untuk datengin pemain muda, bintang mudanya Itali gitu. Yeah. Ya udahlah, perpanjang aja kontraknya Ibra aja. Cukup. Iya, bener. Tapi semoga Ibra cepat sembuh dari corona. Iya, corona. Kasihan coronanya sih. Kasihan coronanya. Dia kan bukan Ibra yang kena corona kena Ibra itu. Coronanya anjir, aduh gue gak bisa keluar dari badan Ibra. Lu punya catatan lain kapan tentang ya sedikit fakta? Kan biasanya lu ngeluarin fakta-fakta menarik di setiap episode. Lu punya fakta menarik nih? Tapi dari tadi gue udah ngomong, cuma gue mau tahan untuk terakhir. Ya udah, soalnya misalnya kayak contoh
Bundesliga. Hmm. Bundesliga walaupun mereka tidak belanja banyak pemain, tapi bukan mereka yang pengeluaran paling sedikit. Oh, apa tuh? Maksud gue perbandingannya ya dibanding tahun lalu. Kalau dibanding tahun lalu, yang sebenarnya keluar paling dikit itu adalah La Liga. La Liga itu pengeluarannya turun 46%. Premier League turun paling sedikit 7%. Semuanya turun tapi. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi memang COVID ini mungkin mempengaruhi ya. Sangat bukan mungkin lagi memang mempengaruhi gitu. Ya, jadi sedikit memperjelas bahwa ternyata dari total belanja 5 liga top Eropa di selama musim panas ini ternyata memang turun. Totalnya turun. Jadi nggak ada kenaikan jumlah ini ya. Jumlah transfer lah, bukan transfer, belanja ya, kayaknya belanja. Kalau transfer kan ada yang ngejual gitu kan, ada ini. Tapi kalau ini belanja pemain itu ternyata turun. Terus pengeluaran Premier League juga terendah dalam 4 musim terakhir. Tapi tetap tinggi, 1,24 miliar pound. Itu di antara 5 ini mereka masih tetap yang tertinggi. Betul. Oke, itu tadi faktanya. Tapi apa ya? Hadirnya transfer ini nggak lepas dari sosok agen. Dengan bener kan? Agen menurut gue memang kalau dibanding kita milih klub gitu siapa yang menang gitu, yang menang menurut gue ya agen. Agen kaya, agen. Iyalah. Perputaran duitnya tetap gede loh. Iya kan? Karena kayak si Cavani aja. Lu kayak gini dah, gampangnya gini. Kondisi krisis begini, orang susah nyari kerja, dia dicari-cari. Iya. Iya kan? Udah gitu dicari-cari paling cuman berapa bulan, ongkong kaki sampai akhir tahun. Iya. Akhir tahun kerja lagi. Ya salah satu contohnya yang kelihatan kan waktu transfer Cavani kan. Dia kan MU tuh harus bayar agennya juga. Iya 10 juta gitu kan. Ya ampun. Bener gak? Gila. Ya bisa bilang kalau misalnya kita tanya transfernya siapa sih yang paling jago, yang paling dapat untung paling banyak, tim atau pemain atau ya agen. Gue balik ke agen udah. Yang kita tahu kan ada agen tuh ada siapa? Mino Raiola. Terus ada Jorge Mendes. Tapi yang menarik ini si Jorge Mendes nih, Pan. Karena banyak pemain-pemainnya yang dia pindahkan gitu. Gimana maksudnya dia? Ya maksudnya dia dapat untung banyak tuh si Jorge Mendes ini. Menurut gimana? Ya gue sebenarnya lumayan agak sedikit tidak memperhatikan sebenarnya. Tapi terus gue baca-baca, iya juga gitu. Dan tiba-tiba gue mikir, anjir, ini orang sih bener-bener jenius si Jorge Mendes ini. Kenapa? Karena dia kayak tadi yang lu bilang, mungkin bukan dipindahkan ya, tapi dia tahu kebutuhan klub apa, keuangan klub segimana, dan dia punya untungnya, dia punya apa asetnya. Gue nggak tahu apakah pemain ketika dibawa agen bisa disebut aset untuk si agensi tersebut. Gue nggak tahu ya, tapi kurang lebih begitu. Karena contohnya taruhlah Ruben Dias dijual ke City 65 juta. Benfica butuh back tengah dong. Iya, datangnya Otamendi. Iya, karena Otamendi juga udah gak kepake di City. Dan City memang pengen ngebuang Otamendi. 15 juta, berarti kan 65 tambah 15. 80. Semuanya masuk persenannya ke dia. Cair tuh. Iya. Udah gitu, Matt Doherty. Iya. Ke Tottenham. Si Wolves butuh pengganti dong. Iya. Datangnya Nelson Semedo. Iya. Ya Semedo punya klien dia juga gitu. Gue agak emes gitu. Menurut gue dia lebih apa ya? Raiola tuh cuman ini doang lah, cuman sensasi doang lah. Nah ini nih baru kerja agen nih. Belum lagi kan ada si... Gak salah dikasih pulau sama Ronaldo. Ya belum lagi kan si Jorge Mendes yang kita tahu kan ya salah satu agen yang punya pemain-pemain Portugal kan. Ya makanya deket banget sama si Wolves. Ya makanya si Wolves terus transfer Jota ke Liverpool. Terus ada juga Vitinha sama Fabio Silva dibawa ke Wolves. Betul. Jadi ya udah nih saling apa? Ini nih definisi gali lubang tutup lubang yang benar. Itu bukan Jorge Mendes. Iya dong. Iya. Gue apa? Oke nih, lo punya pemain, gue ambil berlubang dong. Gue tutup lagi. Diuntung tapi dan tidak salah itu. Gue pertama kali gue nemu definisi gali lubang tutup lubang yang benar nih.
Ya, jadi kalau memang kita ngebahas sosok agen di bursa transfer musim panas ini, emang Jorge Mendes yang menurut gue paling pinter sih. Paling pinter Kayak gini. eh Menurut gue yang pintar banget sebenarnya sih yang Diego Jota itu Liverpool ya. jual mahal. Terus tiba-tiba dia karena dia memang dekat juga sama pemiliknya Wolf, dia bisa meyakinkan pemiliknya Wolf untuk beli 2 pemain muda yang sebenarnya tidak punya banyak begitu pengalaman gitu dengan harga yang tinggi. Iya. Lo tahu harganya Fabio Silva kan 40 juta. Seperapatnya masuk kantong Mendes. 15 juta. 10 juta. 10 juta. 10 juta pound masuk kantong, anjir. Sepintar itu gitu. Dan itu cuman dari Fabio Silva loh. Belum dari Belum- komisi dari Jotanya. Belum dari si Vitinya. Vitinha. Belum komisi yang dari lain-lain kayak Ruben Dias dan lain gitu Iya. kan. Nyayur tuh. Iyalah. Aduh, gokil sih emang. Pintar banget Jorge Iya. Mendes ini. Betul sekali. Lalu juga ini. Si Carlos Vinicius. Oh iya, pinjaman dari Benfica. ke Spurs ya? Cuman dipinjam memang. Pinjam. Karena Tottenham gak punya duit. Iya. Dia udah habis tuh buat kayak gajinya Bell tuh. Tapi ada plus-plus, ada bintangnya. Ada syarat ketentuan berlaku. Apa tuh? Musim depan bayar 40 juta. Udah aman. Iya. Jadi kayak minjam wajib beli ya. Iya. Ya udah nih, gak apa-apa gue pinjamin pemain gue. Tapi abis itu lu bayar ya gitu. Dan itu kan berarti kan gue yakin kok itu pasti si Mendes juga yang menjadi perantara antara si Tottenham Sama Benfica. Ngomong ke Tottenham, ya udah nggak apa-apa nih gue pinjemin tapi lu bayar ya musim depan. Bilang juga si Benfica, ayo deh lepas. Musim depan lu dapat duit kok. Berapa? 40. Mau lah. Iya dong. Aduh, gokil. Kayaknya kita Seruan bahas Jorge Mendes dibanding bahas transfer secara keseluruhannya. Kayaknya kita mungkin suatu saat kita bahas satu episode tentang agen-agen sepak bola. Gue juga pengen mendalami ya. pengen jadi agen jadi. Lu agen ini aja, Agen pulsa. sama agen gas aja udah. Ya, mungkin kita suatu saat bakal ngebahas peran agen mungkin Pan ya. Boleh lah, karena cukup menarik juga tadi apa yang dilakukan si Jorge Mendes ini gitu. Tapi gimana di antara klub, pemilik klub, pengusaha segala macam dia yang paling untung ya di bursa transfer. Gokil menurut gue. Oke lah. Mungkin ini pertanyaan penutupan. Menurut lo transfer tersukses lah. Menurut lo transfer sukses di ya Premier League atau di mana? Mungkin Premier League lah. Transfer tersukses menurut lo di siapa? James juga kliennya Jorge Mendes. Oke, udah itu ya Jorge Mendes kita udah menjanji sekarang. Iya tapi menurut gue James. Oh, James itu pembelian tersukses ya? Gak keluar duit. Iya. Dan kualitas bisa langsung nyetel. Iya. Gitu loh. Kalau gue setuju sih James untuk awal musim. Sejauh ini itu sebenarnya sih gue nggak bisa, masih agak sulit antara James atau pembelian si Everton yang lain karena bagus juga gitu loh. Tapi ya karena James paling terkenal gue sebut James aja lah. Tapi gue setuju apa yang lo bilang. James tuh menurut gue nama pertama pemain yang menurut gue emang sukses lah khususnya di Premier League. Tapi kalau untuk keseluruhan secara tim ya Everton menurut gue itu pembelian tersukses sih. Di antara tim-tim lain kayak MU, Van de Beek belum ini, terus Chelsea apalagi belum tune in banget. Arsenal kan baru datengin Salih back 2. Ya back 2 terus ya emang agak sama Willian. Emang sih ya menunjukkan sedikit perubahan gitu kan. Liverpool yang kita tahu ya kayak gitu cuma datengin Jota gitu kan. Sama Thiago juga belum ini. Ya menurut gue emang Everton menjadi tim yang dampaknya langsung terlihat. Iya. Itu menurut gue menjadi faktor penting kenapa menurut gue ya antara kita berdua ini bisa sepakat bahwa Everton yang memang sejauh ini menang. Iya, apalagi kan mereka bisa. Padahal berapa pekan lalu kita ngomongin Chelsea yang menang ya. Iya. Ya, tapi mungkin bisa berubah. Ya karena ya emang gini Van. Lo setuju gak sih bahwa ya musim ini emang bener-bener gak ketebak gitu. Jujur gue nih ya, gue yang ngurusin FPL itu setiap minggunya gue nebak ini ternyata wah anjir. Kalau misalnya dari statistik emang bener menunjukkan bahwa
ya ini pemainnya bakal muncul ya, tapi ternyata ketika hasilnya benar-benar mewujudkan. Karena Menurut ini gua sih memang bukan mewujudkan. musim yang normal, Ki. Iya. Liburnya itu pendek, pemain-pemain nggak punya persiapan. Eh nggak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Libur juga sebentar. Maksudnya libur sama keluarga gitu ya. Sebelum kembali berkompetisi. PSG aja bahkan langsung main anjir. Nah terus di satu sisi lain lagi keuangan udah kita bahas berkali-kali terdampak gitu. Di saat bersamaan pertandingan digelar bukan dalam kondisi normal. Dan jadwalnya juga sangat padat gitu. Tidak ada penonton. Memang udah setengah musim lalu, tapi kan ini awal musim yang baru. Lu harusnya mindset lu udah beda. Ini menurut gue ya masih sangat mungkin terbawa suasana musim lalu. Mungkin cuma beberapa yang berhasil keluar dari situ memperbarui diri atau bagaimanapun gitu. Tapi menurut gue menjadi masuk akal kalau klub itu terperangkap dengan situasi yang sekarang. Karena dia nggak punya waktu untuk nge-refresh. Iya betul, gue setuju. Jadi buat para supporter tim-tim kayak MU, Chelsea, tim-tim besar tuh jangan, menurut gue gak usah ekspektasi terlalu tinggi lah. Ya, jangan nyamain lah. Chelsea itu walaupun mainnya so-so gitu ya, belum wah, tetap menang dan pemain-pemainnya lebih bagus. MU apa? Enggak, jadi maksud gue tuh ya maksudnya jangan nggak hanya satu tim aja ya, maksudnya supporter yang lain menurut gue tidak harus ekspektasinya tidak terlalu tinggi biar tidak mengecewakan ketika tim lo kalah atau tim lo gagal juara atau tim lo busuk gitu kan degradasi gitu kan. Jadi menurut gue ya udahlah, musim ini emang bakal banyak hal-hal baru yang akan terjadi gitu. Masih banyak kejutan-kejutan yang bakal terjadi di musim ini. Menurut gue sih sangat mungkin terjadi. Ya udah kita nikmati aja, kita nonton bola, kita nonton aksi-aksi pemain-pemainnya gitu. Mungkin hasil akhir kalau gue sih sekarang ya gue mikirnya hasil akhir udah nggak terlalu difikirkan sih. Yang penting gue nikmatin ya udah gue nonton bola aja gitu. Gue lihat aksi-aksi pemain, hasil akhir ya udah kalau emang tim lo jelek ya udah jelek aja gitu hasilnya. Gue sih sekarang nonton bola kayak gitu aja sih. Bagaimanapun balik lagi banyak juga cerita-cerita yang menarik di luar tim lo. Iya. Itu tuh udah kelihatan. Itu bagi gue pribadi sangat berasa musim ini. Contoh Everton, Leeds, gitu. Bahkan Chelsea pun yang di luar, walaupun dia tim gede tapi di luar klub gua kan, di luar klub idola gua gitu. Tapi tetap sangat menarik gitu untuk diikuti. Ya bahkan City, Liverpool yang sudah begitu mapan lah taruhlah kelasnya gitu, tetap menarik kan. Dia kok seenggaknya sejauh ini inkonsisten. Jadi gue sih mengajak teman-teman semua untuk ya udah ini musim ini saatnya lo mengenal tim-tim lain gitu. Kalau misalnya lo yang die hard banget sama satu tim, mungkin gue sih menyarankan untuk musim ini kayak lo coba deh ngeliat tim lain. Lo lihat Everton, lo lihat Leicester, lo lihat Aston Villa yang lagi naik, lo lihat di Bundesliga ada siapa gitu kan, lo lihat di Serie A ada siapa. Menurut gue jadi hiburan tersendiri buat lo nanti. Gitu. Jadi wah gue ternyata di liga lain itu lebih bagus gitu dari tim gue sendiri gitu. Oh bayangin kalau misalnya nih ya. Di Premier League perebutannya antara Villa sama Everton. Ya, satu. Di Serie A antara Atalanta dan Milan. Ya. Bundesliga Dortmund sama Leipzig misalnya. Ya gitu. Gue sih sebenarnya memang gak begitu yakin Augsburg sama Frankfurt bisa konsisten ya. Tapi Leipzig lah. Karena Leipzig tiba-tiba di atas banget gitu. Meninggalkan Bayern dan Dortmund. Ya kita gak tahu. Itu betul. Jadi gue prediksi emang musim ini bakal masih banyak hal-hal kejutan terjadi dari pekan-pekan yang sebelumnya. Oke, ini 2 minggu libur ya. 2 minggu libur karena jeda internasional. Betul. Tapi meskipun itu lo bisa nonton semua banyak pertandingan jeda internasional itu di Mola TV Pak. Banjir banget itu setiap hari lo bakal nonton pertandingan negara-negara di Eropa, ada friendly match, ada UEFA Nation League, ada kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL, terus ada kualifikasi Euro itu semua ada di Mola TV ya selama 2 minggu ini. Tinggal lu download aplikasinya bisa di Google Play Store dan App Store. Sampai tinggal pilih paket langganan sekarang tuh 500.000 selama 1 musim. Lu bisa nonton semua pertandingan dan nonton HBO, ada HBO juga. Yoi, ada HBO gue. Dan nonton banyak film-film menarik di
SBO di Mola TV. Ada eksklusif juga. Gitu. Oke, cukup episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, Van. Ya. Sehat-sehat terus. Buat teman-teman juga sehat-sehat terus di rumah. Jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Bye-bye. Bye.